Halo teman-teman. Halo teman-teman. Pernah gak sih kalian kepikiran kok bisa sih laptop atau HP yang kita pegang sekarang tuh punya performa yang makin ngebut gitu tiap tahunnya. Nah, di jurusan Teknik Informatika, rahasia kecepatan itu tuh dipelajari lewat dua pilar utama, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Biar nggak bingung bedainnya, kita bisa pakai contoh pembangunan sebuah gedung gitu. Kita pakai analogi ya. Arsitektur itu setara dengan blueprintnya gitu, menentukan fungsi ruangan, tata letak pintu, dan apa saja yang bisa diakses oleh penghuni. Sementara organisasi adalah bagaimana cara pekerja di lapangan itu menyusun semen, bata, dan kabel agar desain tadi itu terwujud. Nah, sesuai paparan dari ilmuwan William Stallings, arsitektur berkaitan dengan atribut yang dilihat langsung oleh programmer, sedangkan organisasi itu mengurusi detail fisik dari hardware-nya. Nah, kalau kita ulik ke belakang, evolusi teknologi ini sebenarnya sangat drastis, teman-teman. Di era 1940-an, komputer generasi pertama itu punya fisik yang luar biasa besar gitu, bisa memakan satu ruangan penuh gitu. Buku sejarah komputer karangan Andrew S. Tannenbaum mencatat bahwa dulu sistemnya itu sangat merepotkan gitu, karena setiap kali mau mengganti tugas komputasi, teknisi harus mencabut dan merangkai ulang kabel-kabel fisiknya satu persatu gitu. Nah, titik baliknya terjadi ketika John von Neumann mencetuskan ide segar bagaimana kalau misal data dan instruksi kita tuh satukan saja gitu di dalam satu wadah memori yang sama. Nah, formula inilah yang kita pakai sampai detik ini dan mengubah total wajah teknologi modern. Nah, pengalaman panjang tersebut akhirnya membagi perkembangan komputer ke dalam 5 fase generasi besar. Yang pertama, generasi pertama itu terjadi pada tahun 1940 sampai 1956. Nah, masa ini tuh komputer tuh masih mengandalkan tabung hampa udara. Nah, komponen ini tuh ukurannya besar banget, boros listrik, dan cepat sekali panas. Nah, lalu berevolusi lah ke generasi kedua, yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Ditandai dengan hadirnya transistor, komponen kecil ini sukses menggantikan tabung hampa dan membuat ukuran komputer langsung menyusut drastis serta lebih hemat energi. Nah, lalu dilanjut ke generasi ketiga nih pada tahun 1963 sampai 1971. Ditemukannya integrated circuit atau IC. Di era ini jutaan transistor tadi itu bisa disatukan dalam satu kepingan silikon kecil yang super tipis. Lalu generasi keempat itu pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Nah, ini adalah era mikroprosesor. Di fase inilah seluruh otak komputer itu berhasil dikemas dalam satu chip ringkas yang memicu lahirnya era PC dan laptop pribadi yang kita pakai sehari-hari. Nah, lalu generasi kelima itu belum kita alami ya, kan itu di masa depan. Nah, masa sekarang dan masa depan di mana fokus utamanya itu sudah beralih total ke pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sering kita pakai sehari-hari. Nah, pemrosesan paralel raksasa hingga teknologi berbasis kuantum. Nah, di bagian inti ada prosesor yang bertindak sebagai motor penggerak. Puluhan tahun lalu lahir sebuah teori bernama hukum Moore yang memprediksi kalau performa chip itu bakal naik 2 kali lipat setiap 2 tahun karena komponennya itu bisa dibuat semakin mikro gitu. Bukan cuma masalah ukuran, tapi struktur cara kerjanya pun ikut berevolusi. Nah, buku referensi dari John L. Hennessy menjelaskan adanya dua kubu arsitektur utama. Ada CISC yang punya karakteristik super kuat untuk tugas-tugas berat di PC, dan ada RISC yang instruksinya dibuat lebih simpel demi mengejar efisiensi daya. Nah, karakter hemat daya milik RISC ini
yang membuat baterai HP kita itu bisa bertahan seharian gitu. Beralih ke era modern, kita sering mendengar istilah quad core atau octa core gitu. Kenapa trennya ke sana? Karena menaikkan kecepatan satu otak secara terus-menerus itu ada batas fisiknya gitu, dan bisa bikin komponen meleleh gitu. Makanya arsitektur masa kini itu lebih memilih strategi berbasis tugas dengan menanamkan banyak inti core dalam satu prosesor. Dan selain itu sekarang tuh teknologi kiblatnya itu ke SoC gitu, sistem on chip gitu, yaitu menyatukan CPU, kartu grafis dan proses AI di satu tempat agar jarak komunikasinya itu makin dekat dan responnya itu instan. Nah, lalu ke depan nanti arahnya akan kemana nih? Berhubung teknologi silikon sudah mulai mencapai batas maksimal, para peneliti sekarang itu mulai mengembangkan komputasi kuantum dan neuromorfik. Nah, ini itu adalah desain masa depan yang mencoba meniru pola jaringan saraf biologis manusia agar proses komputasi bisa berjalan jauh lebih cerdas. Nah, kesimpulan pentingnya mempelajari arsitektur komputer ini tuh bukan sekedar menghafal skema, tapi melihat bagaimana manusia terus berinovasi menembus batas teknologi. Saya Yuniasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa didukung channel ini dengan klik like dan subscribe. See you!